Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pada hari ini adalah melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari guling depan, bagian dari gerak spesifik senam lantai. Kemudian untuk yang pertemuan kali ini adalah guling belakang. Guling belakang merupakan salah satu gerak spesifik pada senam lantai. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya barengkan antara kelas 11 dan kelas 10 bersamaan karena materinya sama. Yang membedakan nanti adalah fokus pembahasan di kelas 11 dan kelas 10. Kalau kelas 10 nanti hanya mempraktikkan, kalau kelas 11 nanti juga menganalisis. Saya bahas dulu indikator yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Untuk kelas 10 yang pertama, menerapkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas guling ke belakang untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Kemudian indikator yang kedua, mempraktikkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas guling ke belakang untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Jadi nanti diharapkan saudara-saudara semua kelas 10 dapat mencapai atau dapat paling tidak mengikuti indikator yang ada. Untuk kelas 11 kalimatnya sama, hanya kata kerjanya yang berbeda. Yang pertama, menganalisis keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas guling ke belakang untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Kemudian yang kedua, sama dengan kelas 10, mempraktikkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas guling ke belakang untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Dan masing-masing kelas 10 dan 11 selain mempraktikkan juga mempraktikannya dengan sikap disiplin, jujur, dan partisipasif. Jadi harus dengan sikap yang baik juga. Saya bahas dulu guling belakang itu apa. Yang pertama, guling belakang atau yang disebut dengan back roll, bahasa sananya itu back roll ya. Jadi antara guling belakang, back roll itu sama, hanya perubahan bahasa aja. Merupakan gerakan yang mempunyai urutannya, yang dimulai dari pinggul, kemudian pinggang belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan kaki sebagai bagian terakhir. Jadi nanti memutarkan, jadi kita nanti berguling ke belakang, dan yang digulingkan urutannya dimulai dari pinggul, kemudian pinggang belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan kaki sebagai bagian akhir. Nanti setelah ini akan ada video cara melakukan gerakan back roll atau guling ke belakang. Yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah sikap awal dari back roll itu sendiri, mengambil posisi jongkok dengan posisi matras di belakang, posisi lengan lurus ke depan. Jadi seperti orang jongkok membelakangi matras, karena nanti kita mau arahnya ke belakang. Kalau kita matrasnya berada di depan kita, otomatis sia-sia ada matras itu. Jadi nanti saudara-saudara semua mempraktikkan kegiatan ini. Karena di rumah tidak ada matras, silahkan gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Bisa kasur lantai, bisa kasur ya, atau apalah yang bisa membuat kita nyaman dan safety ya, aman ya. Kemudian yang kedua, badan dijatuhkan dengan cara menarik dagu ke dada, lalu bengkokkan lengan dan atur telapak tangan dengan posisi ke atas. Letakkan ibu jari pada dekat telinga. Jadi posisi telapak tangan itu menghadap ke atas. Dan ini yang paling penting, dagu kita tempelkan pada dada. Jadi kita memandang pusar kita agar dagu kita ini nempel di dada. Karena kalau dagu kita tidak nempel, kepala kita lurus, itu nanti yang jadi tumpuan bukan punggung kita tapi kepala kita. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, tolakkan tangan sampai lurus dengan pantat hingga melewati titik tertinggi.
waktu menggulingkan badan ke belakang. Pandangan dilakukan dengan cara kaki dan lengan dilepaskan dari matras. Pandangan tetap fokus ke depan dan tetap menjaga keseimbangan. Karena kata-kata sulit dipraktekkan, saya lanjutkan. Mari kita mulai melihat atau kita mengamati video praktik back roll. Bisa diperhatikan video yang sudah saya buat. Ini adalah posisi awalan atau awalan sebelum melakukan gerakan. Jadi posisinya jongkok, tangan lurus ke depan. Kemudian telapak tangan dibawa ke atas, menghadap ke atas, ibu jari dekat dengan telinga. Kemudian kepala menunduk ke bawah atau pandangan kita menghadap ke pusar. Kemudian kita bawa ke belakang panggul kita, terus kemudian kaki kita tolakkan ke belakang, kita luruskan. Setelah sampai ke belakang, tumpuannya yang berubah menjadi lengan kita. Kemudian kaki kita bawa ke bawah sampai menyentuh matras. Kemudian kita kembali lagi kepada posisi jongkok. Kemudian kita berdiri. Simpel ya. Jadi ini posisi dari depan. Bisa diperhatikan kepala ya, ini yang penting karena nanti kalau kepalamu tidak menghadap ke bawah nanti akan terjadi cedera ya, jadi tumpuan kepala. Nah, sangat mudah ya, dan gerakannya tidak memakan waktu yang lama, hanya beberapa detik saja ya. Silahkan ini nanti dipraktikkan di rumah secara mandiri berulang kali sampai saudara-saudara bisa menguasai. Kemudian habis ini nanti akan ada penugasan dari saya. Penugasannya tidak begitu rumit. Penugasannya cukup simpel karena kalian sudah terbiasa ya update Instagram story, kemudian WA story lah, hampir sama seperti itu. Jadi nanti tugasnya membuat video kalian mempraktikkan gerakan roll. Nah, karena kemarin saya belum memberikan tugas, jadi ini penugasan untuk kegiatan pembelajaran kemarin. Untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan saya beri tugas nanti minggu depan. Nah, untuk penugasan yang hari ini adalah penugasan pembelajaran yang minggu kemarin. Penugasannya sudah saya buatkan lembar kerja. Lembar kerja ini nanti silahkan dibaca mulai dari petunjuknya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian cara mengirim tugasnya sudah saya sertakan di sini semua. Silahkan dibaca sambil kalian membudayakan budaya literasi ya. Karena kalau saya menilai kebiasaan kalian itu kalau disuruh membaca, apapun bacaannya itu sangat malas dan tidak teliti. Jadi terkadang sudah diberikan pengumuman apa, tetap saja masih tanya ini harus bagaimana. Nah, silahkan ini dibaca, sudah ada petunjuk secara umum, kemudian ada langkah kegiatan. Langkah kegiatannya nanti silahkan dibaca sendiri. Tapi kalau nanti kalian sudah membaca berkali-kali masih belum paham, silahkan ditanyakan. Untuk kelas 10 sendiri juga sudah saya buatkan lembar kerja. Kelas 11 pula juga sudah saya buatkan lembar kerja. Masing-masing nanti silahkan dibaca, dipahami tugasnya, langkah-langkahnya, kemudian silakan dipahami juga aspek yang saya nilai. Jadi di sini saya sudah sertakan aspek-aspek yang akan saya nilai, mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Masing-masing sudah ada rubriknya, silakan dipahami. Nah, itu yang ditonjolkan atau yang kalian maksimalkan sesuai dengan rubrik saya. Nah, untuk kelas 11 sebagai pembeda dengan kelas 10, kalau kelas 10 hanya mempraktikkan saja kemudian memvideo. Untuk kelas 11 nanti akan ada tambahan tugas, selain mempraktikkan membuat video, juga menganalisis gerakannya. Kamu letak kesalahannya di mana? Apakah lengannya yang salah, atau posisi kepala, atau posisi punggung? Nah, silakan itu nanti dituliskan di dalam
lembar atau nanti akan saya buatkan kotaknya. Jadi untuk membuat kalian mengisi tugasnya selain mengisi link video, jadi nanti videonya bukan berupa file video yang dikirim, tapi silahkan diupload dulu di YouTube kalian masing-masing. Setelah diupload di YouTube, kemudian nanti yang dikirimkan kepada saya adalah tautan atau link dari YouTube tersebut. Kemudian di bawahnya nanti akan ada form juga diisi. Kalau untuk kelas 11 diisi kesalahan-kesalahan atau analisis gerakan yang salah, yang benar, yang mana, itu silahkan diisi di formnya. Kemudian untuk videonya sama seperti kelas 10, tidak berbeda. Nah, yang tugas minggu ini adalah tugas untuk pembelajaran kemarin, jadi roll depan. Sedangkan nanti minggu depan saya beri tugas lagi roll belakang. Untuk waktu penyelesaiannya 1 minggu dari sekarang. Jadi kalian saya beri penugasan hari ini, berarti 1 minggu yang akan datang harus sudah terkirim di aplikasi. Jadi nanti saya ada kesempatan mengoreksi biar tidak saling tumbang tindih ya. Jadi kalau kalian ngirimnya langsung besok aja akhir semester langsung 5 gitu, nanti kapan saya ngoreksinya gitu ya. Tapi kalau kalian menyicil satu tugas untuk minggu depan, berarti nanti saya bisa menyicil mengoreksi tugas-tugas yang sudah saya berikan. Demikian pembelajaran kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah pergi-pergi ya, tetap di rumah aja. Kemudian tetap semangat dalam belajar. Semoga pandemi segera berlalu ya, kita bisa berjumpa kembali seperti biasa. Terima kasih. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di grup WA atau di komentar di YouTube ini, atau kalau bisa japri. Kalau misalkan agak malu untuk bertanya, boleh japri pada saya. Terus mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.